Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Halik. Hari ini Senin tanggal 3 bulan Agustus 2020. Kita telah menerima materi mengenai anti korupsi. Nah, anti korupsi ini pastinya bukan harus korupsi, tapi jangan korupsi. Piye carane? Nah, materi pertama itu penjelasan paparan mengenai diskusi secara langsung dengan Pak Hari selaku pemateri anti korupsi kurang lebih sampai dengan jam 9.45. Terus kemudian kita diskusi kelompok dari jam 10 sampai dengan jam 12. Nah, saya kelompok 1 mendapat materi bernama kelompok pembasmi korupsi, dan ini tim saya. Terus kemudian ada 3 hal yang kita bahas di sini. Yang pertama itu mengenai tentang Imam Nahrawi dan juga Joko Driono. Yang ketiga itu adalah tentang korupsi luar negeri, pengaturan skor pertandingan tahun 2008 sampai dengan 2011 di Finlandia. Terus kemudian kita pentingnya harus mengetahui apa sih fungsi peran tugas khususnya saya sebagai dosen untuk mengajarkan kepada mahasiswa. Yang pertama kita harus tahu pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa yang bisa saya terapkan nanti di lingkungan kampus. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi, terutama pencegahan, melibatkan peran serta masyarakat termasuk mahasiswa. Untuk mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan juga motor penggerak gerakan anti korupsi. Terus kemudian yang kedua adalah peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Ada 2. Yang pertama adalah menjaga diri dan komunitas kemahasiswaan bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Dan yang kedua adalah membangun dan memelihara gerakan moral anti korupsi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bukti kalau misalnya penggerak anti korupsi di lingkungan mahasiswa. Contohnya di sini ada dari ITB dan juga dari beberapa universitas. Terus kemudian yang berikutnya adalah program pendidikan anti korupsi, dan ini penting untuk dijadikan sebuah acuan. Jadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu sudah membuat kalau misalnya harus ada mata kuliah anti korupsi khusus itu. Yang pertama menawarkan pendidikan anti korupsi untuk seluruh perguruan tinggi, membentuk tim, membuat buku ajar dan materi pengajaran, dan juga pelatihan calon dosen pengampu. Dan kemudian yaitu adalah pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi sendiri itu pertama kita lihat di bagian sini itu ada mata kuliah. Mata kuliah itu ada dibagi 2, jadi ada independen sama sisipan. Sisipan itu hanya sementara atau tambahan, dan independen itu wajib dan pilihan. Biasanya nanti beberapa universitas itu menambahkannya di wajib. Terus kemudian yang lainnya adalah melalui seminar atau kuliah umum, pelatihan atau kursus, dan juga kampanye dan lain-lain. Dan slide sebelumnya itu adalah mengenai kampanye di lingkungan kampus. Itu adalah peran aktif seorang dosen untuk mengajarkan anti korupsi kepada mahasiswanya, seperti itu. Dan terakhir yang perlu diketahui adalah ada 9 sifat yang kita harus ketahui untuk menjadi penggiat anti korupsi. Nah, apa aja? Yang pertama kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, dan keberanian dan keadilan. Ingat, korupsi itu muncul dari kesempatan, muncul dari tekanan sosial, muncul dari manapun. Selagi ada kesempatan, pasti korupsi itu bisa dilakukan. Dan bagaimana mencegahnya? Mencegahnya kita dengan pemahaman pola pikir yang benar, sesuai dengan akuntabilitas kita, terus kemudian bersikap jujur dan adil, seperti itu. Apabila misalnya ada orang yang menyuap kita harus tegur orang itu, tidak boleh dilakukan seperti itu. Intinya adalah kembali ke diri masing-masing untuk berubah lebih baik. Sekian dari review materi hari ini. Apabila ada kurang kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.